Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 2 yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3, pembelajaran pertama, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Jangan lupa sebelum belajar kalian berdoa dulu ya. Sekarang ayo kita amati gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ya, ini adalah gambar tempat bermain yang kotor ya, yang tidak bersih. Bagaimana keadaannya? Ya, sangat kotor sekali. Apa yang sedang mereka lakukan dalam gambar ini? Ya, mereka sedang bekerja bakti membersihkan taman bermain, tempat bermain mereka. Sekarang kita perhatikan lagi ya gambar yang kedua. Nah, ini adalah gambar tempat bermain yang bersih dan sehat. Bagaimana ya ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Ciri tempat bermain yang bersih, yang pertama, tidak ada sampah berserakan. Kemudian, tempatnya nyaman untuk bermain. Kemudian, alat permainannya tidak kotor. Nah, tadi setelah Siti dan teman-temannya membersihkan tempat bermain, mereka melanjutkan permainan mereka di taman sambil berbincang-bincang. Sekarang kita perhatikan ya, kita baca teks percakapan di bawah ini. Siti berkata, "Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman." Kata Beno, "Betul sekali. Tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang." Teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Kata Beno. Nah, dalam percakapan ini terdapat kosakata atau kata-kata yang ada hubungannya dengan lingkungan tempat bermain. Ibu sudah memberikan tanda di bawahnya, yaitu garis berwarna kuning. Nah, ini adalah kata yang ada hubungannya dengan tempat bermain. Ada kata indah, ada kata nyaman, ada kata rindang. Sekarang mari kita artikan kosakata yang tadi kita sebutkan. Nah, tadi ada kata indah. Indah itu artinya apa ya? Kita lihat tanda panahnya dan warna kotaknya. Warna kotak indah itu warnanya merah muda. Nah, tanda panahnya mengarah ke ya. Kata indah itu artinya bagus dipandang mata ya. Kemudian ada kata nyaman. Nyaman itu artinya segar dan sejuk. Kemudian ada kata rindang. Rindang artinya banyak cabang, ranting, dan daun. Nah, itu adalah kata-kata atau kosakata yang ada hubungannya dengan lingkungan. Kalian nanti mengerjakan tugas yang sudah ibu kirim di WhatsApp group ya, kemudian nanti hasil pekerjaan kalian dipoto dan dikirim ke dalam WhatsApp group. Nah, selanjutnya Siti dan kawan-kawannya melanjutkan kegiatan mereka di taman ya. Mereka selain berbincang-bincang, mereka juga menggambar. Kalian tahu tidak alat untuk menggambar dan langkah menggambar itu apa? Nah, alat-alat untuk menggambar yang pertama adalah pensil. Kalian harus mempersiapkan pensil.
kemudian ada penggaris. Dan kalau misalnya pensil kalian tumpul, kalian harus menyiapkan rautan pensil. Kemudian untuk mewarnai gambar yang sudah kalian buat, kalian harus menyiapkan krayon atau pewarna ya. Kemudian alat selanjutnya ada juga cat air yang bisa digunakan untuk mewarnai gambar yang sudah kalian buat. Kemudian ada juga buku gambar. Ini adalah alat yang paling penting untuk menggambar. Nah, gambar adalah karya yang termasuk karya 3 dimensi ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat gambar karya 3 dimensi. Ini adalah contoh gambar 3 dimensi ya. Nah, temanya itu lingkungan sehat. Nanti kalian tugasnya membuat gambar tempat atau rumah kalian yang sehat ya. Kalian bisa membuat gambar rumah yang ada pohonnya, yang ada rumputnya, dikasih awan, kemudian dikasih bunga-bunga, dan di dalam gambar itu tidak ada sampah yang berserakan karena kalian membuat gambar yang bertema lingkungan sehat ya. Nanti tugasnya kalian fotokan dan kirim melalui WhatsApp group. Nah, tadi kalian sudah membuat gambar 3 dimensi berbentuk rumah ya. Nah, rumah itu di dalam rumah itu terdapat ruangan. Nah, ruangan rumah itu membentuk bangun ruang. Bangun ruang yang menyerupai ruangan rumah disebut kubus. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang kubus, mari kita lihat dan tonton video berikut ini. Menjadi bintang untuk bekal masa depan bersama. Hai, namaku Fajar. Aku ingin belajar tentang bangun ruang. Kita belajar bersama-sama yuk. Dalam pelajaran bangun ruang, pertama-tama kita akan mengenal macam-macam bangun ruang, seperti kubus, balok, tabung, dan yang lainnya. Yang kedua, kita akan mengelompokkan bangun ruang yang ada di sekitar kita. Nanti kita cari tahu bersama-sama ya. Dan yang ketiga, kita urutkan berdasarkan ukurannya, baik dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu kan, macam-macam bangun ruang sederhana itu ada apa aja sih? Bangun ruang itu artinya benda yang memiliki rongga, seperti halnya mulut kita yang mempunyai rongga di dalamnya. Bangun ruang ada banyak sekali di sekitar kita. Contohnya nih, dadu. Nah, bentuknya kotak. Tulisannya seperti ini, D-A-D-U. Dadu ini biasa kita temui di permainan monopoli atau ular tangga. Contoh yang lainnya ada kardus. Box kayak gini bentuknya kotak juga, mirip seperti dadu yang tadi. Tulisannya seperti ini, K-A-R-D-U-S. Nah, benda seperti ini disebut apa ya? Sudah ada yang tahu namanya? Ya, benar. Bangun ruang ini namanya kubus. Tulisannya seperti ini, K-U-B-U-S. Tuh kan, bentuknya mirip sama dadu dan kardus tadi. Kubus itu memiliki sisi yang ukurannya sama panjang. Kalau semua sisi itu bertemu, jadi kotak-kotak seperti ini deh. Gimana? Sekarang sudah tahu kan kubus itu seperti apa? Jadi, kalau ada benda yang di luarnya kotak-kotak seperti ini, itu namanya kubus. Oke deh, kalau gitu Fajar mau pamit dulu ya. Sampai bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Dadah!
tadi kalian sudah menonton video tentang bangun ruang ya. Ternyata banyak sekali ya bangun ruang di sekitar kita. Contohnya tadi ada dadu yang menyerupai kubus, kemudian ruangan rumah juga menyerupai kubus. Ada juga kardus juga menyerupai kubus. Nah, kubus itu mempunyai 12 ruas garis, yaitu ruas garis AB. Ini namanya ruas garis kubus. Ruas garis itu garis-garis yang menghubungkan dan membentuk gambar sebuah kubus ya. Ada AB, kemudian BC, CD, DA, AE, EF, FG, GH, dan HD. Itu adalah 12 ruas garis. Nanti kalian juga mengerjakan tugasnya yang ibu kirim melalui WA group, dan nanti hasilnya kalian kirim kembali dalam bentuk gambar ke dalam WA group. Kalian nanti fotokan hasil tugas kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang soleh dan solehah. Masih tetap semangat belajar di rumahnya? Ya, harus tetap semangat ya. Sudah siap untuk belajar? Mari kita belajar. Hari ini kita masih belajar di tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-6, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah gambar Udin, Edo, Beli, dan teman-temannya yang sedang bermain kelereng di halaman rumah Dayu. Dayu, Lani, Siti, dan Mei juga sedang bermain lompat tali di sana. Mereka bermain dengan rukun. Bermain kelereng dan lompat tali itu dapat membuat tangan menjadi kotor. Jadi tangan kita harus dicuci setelah bermain. Mencuci tangan adalah salah satu cara untuk membersihkan badan kita agar tidak ada kuman dan kotoran yang menempel di badan. Selain itu, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk membersihkan badan kita. Coba kita amati cara yang dilakukan oleh Dayu dan teman-temannya untuk membersihkan badan. Apa ya yang harus kita lakukan selesai kita bermain? Ya, yang pertama kita harus mencuci tangan kita supaya terbebas dari kotoran dan kuman. Kemudian selanjutnya kita harus mandi ya. Mandi 2 kali sehari dan juga menggosok gigi kita ya. Itulah cara kita membersihkan badan kita supaya badan kita tetap sehat dan terhindar dari kotoran dan kuman. Selain menggunakan air mengalir, Dayu dan teman-temannya membersihkan badan dengan menggunakan sabun. Edo juga menyikat gigi dengan menggunakan odol. Nah, kalian tahu tidak kalau sabun dan tempat odol itu menyerupai bangun ruang berbentuk balok. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Nah, coba sekarang kita perhatikan video berikut ini ya. Tahukah kalian macam-macam bangun ruang? Yang pertama adalah kubus, kemudian ada juga balok. Ada juga berbagai macam prisma, mulai dari prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Bangun ruang yang lainnya adalah limas. Ada limas segitiga dan juga ada limas segi 4. Selanjutnya ada kerucut, tabung, dan juga bola. Nah, itu semua adalah macam-macam bangun ruang anak-anak. Tebak, bangun apakah benda yang kamu lihat ini? Yaps, betul, kubus. Bangun apa yang kamu lihat? Betul lagi,
Tebak lagi anak-anak, bangun apa ya? Ya, bangun limas. Kalau yang ini bangun apa ya? Ya, bangun Prisma. Keren, kalian hebat. Ya, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan kalian ya. Tetap semangat belajarnya walaupun belajarnya di rumah aja. Terima kasih, sampai jumpa.